Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Aryani, NIM 412053 dari kelas Ushul Fikih F. Di sini saya akan menceritakan materi-materi ushul fikih. Materi yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya dinilai ibadah. Yang punya kalam yakni Allah, maka tidak termasuk dalam manusia, jin, dan malaikat. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.235 ayat. Fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai rahmat, yang ketiga sebagai an-nur atau cahaya, dan yang keempat sebagai al-hakim, dan yang kelima sebagai parameter kebenaran dan keadilan. Mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika ilmiah, yang merupakan kekuatan luar biasa yang berasal dari perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Aspek mukjizat Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama, aspek mukjizat keilmuan. Yang kedua, aspek mukjizat kesejarahan. Yang ketiga, aspek mukjizat informasi alam gaib. Yang keempat, aspek mukjizat informasi peristiwa yang akan terjadi. Dan yang kelima, aspek mukjizat legislasi hukum. Dalam menetapkan hukum Al-Quran menggunakan ungkapan diantaranya yaitu yang pertama, ungkapan al-amr yang terdiri dari ijab dan al-nadab. Yang kedua, ungkapan al-nahi yang terdiri dari al-tahrim dan al-karohah. Yang ketiga, ungkapan al-ibahah yang terdiri dari al-ibahah. Hakim, mahkum bih, dan mahkum alaih. Hakim adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan untuk berbuat, dan ketentuan-ketentuan. Pembuat hukum atau syar'i dalam pengertian Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahkum bih atau objek hukum adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Mahkum alaih atau subjek hukum adalah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Mengenal ushul fikih. Fikih secara bahasa adalah paham, memahami hal-hal yang samar. Pengetahuan manusia dari sisi keyakinan ada tingkatan paham dan yakin. Fikih itu ranahnya gon, kebenaran tidak bisa dicapai. Fikih secara istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul fikih adalah memahami dalil-dalil fikih secara ijmal dan cara-cara mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut. Kaidah-kaidah ushul fikih bersifat global, yang dari global tersebut menghasilkan rumusan-rumusan kaidah fikih. Di ushul fikih ada 2 aliran mazhab, yaitu mazhab Syafi'iyah dan mazhab fuqaha. Objek kajian ushul fikih, inti dari ushul fikih yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hakun. Dari mana sih kaidah dalam mempelajari ushul fikih? Kaidah-kaidah ushul fikih dari Al-Quran dan hadis. Ada dari ilmu tauhid, ada dari ilmu bahasa Arab, ada dari ilmu matek atau ilmu logika. Hukum syara'. Hukum syara' adalah kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Hukum syara' dibagi menjadi 2 hukum, yaitu yang pertama hukum taklifi. Hukum taklifi adalah titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu hukum yang langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama ada 5, yaitu apa saja? Yang pertama, ijab. Ijab adalah suatu tuntutan yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman dari Allah.
Yang kedua ada nadab. Nadab adalah suatu tuntutan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Yang ketiga ada tahrim. Tahrim adalah suatu tuntutan apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat ada karohah. Karohah adalah suatu tuntutan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Yang kelima ada ibahah. Ibahah adalah suatu tuntutan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila dikerjakan tidak mendapat pahala. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum wad'i terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada al-sabab. Al-sabab berarti suatu sifat atau keadaan yang karena adanya menjadi sebab timbulnya hukum taklifi. Yang kedua ada syarat. Syarat adalah sesuatu yang kesahihan suatu perbuatan hukum bergantung kepadanya dan bukan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Yang ketiga ada mani. Mani adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan ketiadaan hukum atau batalnya sebab. Qiyas sebagai dalil hukum Islam. Qiyas menetapkan bagi suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan ilat. Menurut sang mujahid, rukun-rukun qiyas ada 4, yaitu yang pertama al-asal. Al-asal adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nas syara'. Yang kedua ada hukum al-asal, adalah status hukum yang ditetapkan nas syara' terhadap al-asal. Yang ketiga ada ilat. Ilat adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum. Yang keempat ada al-far'u. Al-far'u adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nas syara'. Keempat rukun tersebut harus ada. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dikatakan qiyas fasid atau qiyas rusak. Ada contoh ilustrasi penerapan qiyas. Misalkan ada masalah, apakah hukum yang menggunakan uang untuk pembayaran zakat fitrah? Jawabannya al-asalnya yaitu menggunakan gandum untuk pembayaran zakat fitrah. Hukum al-asalnya yaitu sah hukumnya menggunakan gandum untuk pembayaran zakat fitrah. Al-ilatnya bersifat bernilai dan lalu al-far'unya menggunakan uang untuk pembayaran zakat fitrah. Ijtihad dan istinbat. Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktik melalui metode istinbat. Objek ijtihad dan istinbat ada 4, yaitu yang pertama, masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik. Yang kedua, masalah yang tidak punya landasan ijma'. Yang ketiga, masalah yang punya landasan nas yang bersifat goni dilalah. Yang keempat, masalah yang landasan nas yang bersifat goni atau wurud. Metode ijtihad dan istinbat. Yang pertama ada ijtihad bayani. Ijtihad yang pada dasarnya bertumbuh pada kaidah-kaidah kebahasaan. Yang kedua ada ijtihad atau istinbat taklili. Adalah ijtihad atau istinbat yang berusaha mencermati alasan rasional yang mendasari hadirnya suatu norma hukum dalam Al-Quran atau hadis. Yang ketiga ada ijtihad atau istinbat istislahi. Adalah ijtihad atau istinbat yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Kemudian hasil atau produk dari ijtihad dan istinbat itu apa? Hasilnya yaitu yang pertama fatwa atau opini hukum, yang kedua putusan peradilan, yang ketiga kitab fikih, yang keempat peraturan perUUan. Taklid adalah beramal dengan pendapat seseorang yang pendapatannya itu bukan merupakan hujah tanpa mengetahui hujahnya.
Apa sih unsur-unsur taklid? Unsur-unsur taklid yaitu yang pertama, beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Yang kedua, pendapat atau ucapan orang lain yang diikuti tidak bernilai hujah. Yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Masyab adalah jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Talfik adalah mencampur pendapat ulama dalam satu rangkaian ibadah. Metodologi ijtihad istislahi. Istihsan adalah menuntut etimologi adalah menganggap sesuatu itu baik. Macam-macam istihsan. Yang pertama, beralih dari kias jali ke kias kafi. Yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Yang ketiga, beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Sandaran-sandaran istihsan. Yang pertama ada istihsan dengan sandaran nash. Contohnya, jual beli salam. Yang kedua, istihsan dengan sandaran kias kafi. Contohnya, bekas air liur binatang buas. Yang ketiga, istihsan dengan sandaran urf. Contohnya, tarif pemandian atau toilet. Yang keempat, istihsan dengan sandaran darurah. Contohnya, keringanan hukuman untuk pencuri di masa paceklik. Manfaat yang bisa saya ambil dalam mempelajari materi usul fikih yaitu: yang pertama, dapat menerapkan kaidah fikih secara benar. Yang kedua, dapat memperluas wawasan tentang Islam. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, mengaplikasikan hukum sesuai syariat agama. Dan yang kelima, dapat mengetahui larangan-larangan dalam melakukan suatu perbuatan. Hal-hal baru yang saya dapatkan yaitu: yang pertama, dapat mengetahui betapa pentingnya dalam memahami isi-isi kandungan di dalam Al-Quran dan dalil-dalil hukumnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana para mujtahid membentuk hukum fikih. Yang ketiga, melaksanakan ijtihad bukanlah perkara yang sembarangan. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam berijtihad. Lalu hal-hal yang belum saya pahami dalam mempelajari materi metodologi ijtihad istislahi.